hendaknya kita pahami bahwa Islam menuntut kita membagi waktu dengan proporsional. Menggunakan gadget atau menggunakan sosmed itu boleh selama positif, tapi kita harus tahu waktunya. Karena kita dituntut untuk membagi waktu secara proporsional. Nabi SAW menyatakan, Inna li rabbika alaika haqqa. Sesungguhnya Rabbmu punya hak yang harus engkau tunaikan. Wa li nafsika alaika haqqa. Dan dirimu itu punya hak yang harus engkau tunaikan. Wa li ahlika wa anna li ahlika alaika haqqa. Dan keluargamu, istri kita, anak-anak kita, atau yang ibu-ibu, suaminya, anak-anaknya, itu punya hak yang harus kita tunaikan. Fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Maka berikanlah setiap orang dan semua pihak haknya masing-masing. Ini salah satu penyakit sosmed yang paling parah pada hari ini. Waktu kita habis. Suami pulang, istri masih asik saja dengan Facebooknya atau tweetnya. Oh, papa udah pulang dari 3 jam yang lalu, ma. Ya Allah, 3 jam yang lalu dia baru sadar. Allahu Akbar. Dan itu real. Tapi bukan pengalaman pribadi, tenang aja. Hadirin, Nabi yang mengatakan Rob kita punya hak. Silakan berteman di jejaring sosial, tapi ingat Allah punya hak. Istri punya hak, suami punya hak, anak-anak punya hak. Semua punya hak yang harus kita tunaikan. Antum tahu tidak? Hadis Bukhari ini itu Nabi sampaikan kepada siapa? Pertama kali Nabi sampaikan hadis ini itu kepada siapa sih? Abu Darda. Masya Allah. Ada apa dengan Abu Darda? Apakah beliau punya Facebook? Enggak. Beliau over dalam beribadah. Istrinya nggak pernah disentuh. Siang puasa, malam qiyamul lail dari ba'da isya sampai menjelang subuh. Dari ba'da isya sampai menjelang subuh, Abu Darda. Akhirnya dia dinasihati sama Salman. Abu Darda nggak terima, lapor kepada Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan, shadaqa Salman, yang benar tuh Salman. Lalu Nabi mengatakan hadis di atas, Inna li rabbika alaika haqqa. Sesungguhnya Rabbmu punya hak, wahai Abu Darda. Ya bagus, selalu semangat ibadah itu bagus. Tapi jangan lupa, wa inna li nafsika alaika haqqa. Tubuhmu itu juga punya hak, harus tidur. Nggak bisa qiyamul lail dari ba'da isya sampai subuh tiap hari, itu nggak bisa. Harus tidur. Wa inna li ahlika alaika haqqa. Dan istrimu, anak-anakmu punya hak. Punya hak disapa, dibelai, diajak bicara, bercanda, main sama anak, itu punya hak. Jangan hanya sholat terus. Fa'ati kulladzi haqqin haqqa. Maka berikanlah setiap pihak haknya masing-masing. Itu yang dikritik yang keranjingan sholat lail. Gimana kalau Nabi melihat bagaimana kita berinteraksi dengan gadget kita? Saya ingin tanya, kalau kita evaluasi diri, yang paling sering kita pegang gadget kita atau tangan istri kita? Antum terakhir pegang tangan istri bulan apa? Jangan-jangan nikah bertahun-tahun nggak pernah gandengan tangan nih. Ibu-ibu gimana, Bu? Jangan-jangan gadget yang sering pegang. Itu baru istri loh, kita belum bicara mushaf.
Kita belum bilang kitab Sahih Bukhari. Kita belum bicara kitab Sahih Muslim. Kita belum bicara kitab Tauhid. Mayoritas orang lebih asik dengan gadgetnya. Mana yang lebih sering kita pegang gadget kita atau kita pegang tangan mungil anak kita? Itu semua punya hak. Abu Darda dikritik Nabi SAW. Kalau sholat saja tidak bisa dijadikan alat untuk menjustifikasi seseorang yang tidak menunaikan hak keluarga, gimana sosmed yang ada di tengah-tengah kita sekarang? Maka ketika suami pulang itu sosmed sudah harus off, nggak boleh. Makanya kadang-kadang saya tuh agak heran juga kalau ada saya WA atau BBM-an dengan sebagian orang, begitu assalamualaikum, waalaikumsalam, cepet banget. Berarti dia ngapain ya? Berarti itu gadget tuh di tangannya dia. Saya baru assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar, alhamdulillah baik. Subhanallah. Saya tuh ya nggak suudon sih, tapi saya kagum aja kok bisa gitu ya. Berarti aktivitasnya apa nih orang? Coba ya kalau bacaannya Al-Qur'an gitu, nih Quran. Kalau ting-tong gitu kan masa kita langsung lihat situ kan, tetap lanjutkan kan. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Baru lihat ada kan paling enggak 5 detik lah, 6 detik. Itu aja kalau langsung lihat gadget itu masalah gitu loh. Harusnya kan Anda lanjutkan dulu bacaan Quran. Itu beberapa pihak, assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabar antum? Baik. Bagaimana dengan Ustaz? Alhamdulillah baik. Hebat banget. Dan berapa kali begitu terus? Luar biasa. Tapi kita husnudzon, mungkin itu servis dan adab kepada guru mungkin, insyaallah. Jadi hadirin, coba kita renungkan, kita tuh ngapain sih hidup ini? Apakah kita pegang mushaf seperti kita pegang gadget kita? Pembagian waktu itu penting, karena kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan bersosial dengan media-media yang ada, tapi jangan lupakan sholat, jangan lupakan menuntut ilmu. Bayangkan di kajian masih sempat posting. Gila. Ini nih kadang-kadang kalau ustadznya lagi bicara masih sempat tuh. Blok M Square 956 IM with Ustadz Nuzul. Berarti kan dia nggak nyatet. Ngapain dia gitu semua? Harusnya kan nyatet, nggak sempat. Antum ada di mana? Ini kajian udah mulai gitu loh. Harusnya kan ditaruh, disimak, ditulis gitu loh. Ngapain balas-balas WA lagi? Ini kan tanda tanya besar. Dan itu terjadi real. Waktu ini penting. Al-waktu kas-sayf in lam taqta'hu qata'aka. Waktu itu ibarat pedang. Kalau Anda tidak tebas, dia akan tebas Anda. Kita akan ditanya oleh Allah. Tadi hadisnya sudah kita bacakan, kaki ini tidak akan beranjak dari sisi Allah sampai kita ditanya tentang 4 perkara. Waktu kita habiskan untuk apa? Lalu dalam riwayat, masa muda kita habiskan untuk apa? Ini kan pengulangan dan penekanan, karena masa muda bagian dari waktu hidup kita. Itu ditanya sama Allah. Dan istri kita akan nuntut pada hari kiamat, suami kita akan nuntut pada hari kiamat, anak-anak ketika kurang perhatian, papanya sibuk dengan gadgetnya, mamanya sibuk dengan gadgetnya, akan tuntut kita pada hari kiamat kelak. Maka gunakan semestinya. Silakan antum punya grup, tapi jangan terlalu banyak aktif di grup dan juga nggak jelas. Ketika dicek cuman haha hihi haha. Untuk apa? Padahal Nabi SAW mengatakan wala tukthirud dhahik, jangan terlalu banyak ketawa. Fa inna kathratad dhahik tumitul qalba, karena banyak ketawa itu mematikan hati.
Ustaz, tapi kan yang ketawa jempol saya mingkem kok ketika bahas haid. Tetap aja waktu habis. Nabi kan mengatakan dalam hadis Tirmidzi, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu tanda baiknya Islam seseorang, salah satu ciri kualitas agama kita itu bagus, kita meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi kalau sudah obrolan di grup nggak jelas, apalagi cenderung haram, cut, selesai. Cut. Kalau cuman kasih jempol doang, buat apa habis-habisin waktu? Kecuali kalau kita kontak langsung ya. Jangan habiskan waktu. Salah satu tanda kebaikan seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya atau bagi dunianya. Mayoritas orang habis 1 jam, 2 jam hanya untuk di grup 1, di grup 2, di grup 3, di grup 4. Antum di gadget antum ada punya berapa grup? Nah, yang hanya punya 1 grup siapa, angkat tangan? Nggak ada. Yang hanya punya 2 grup? Nggak ada juga. Yang hanya punya 3 grup? Nggak ada juga. Yang hanya punya 4 grup? Oh ya, tadi kan antum bilang nggak punya WA sama BBM ya? Iya juga. Salah saya. Ya, tapi nggak apa-apa lah, kita kaji terus. Ada yang punya 8 grup, 9 grup, 10 grup. Dan itu aktif semua tuh kadang-kadang. Kadang-kadang. Boleh, tapi lihat proporsional enggak. Hasan al-Basri itu pernah mengatakan, min alamati i'radillahi 'anil 'abdi an yaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Salah satu tanda Allah berpaling dari seseorang, Allah berpaling dari kita, Allah akan biarkan kita sibuk ngurusin hal-hal yang gak bermanfaat bagi kita. Jadi kalau pekan ini kita evaluasi waktu kita, kebanyakan yang gak bermanfaat dan mayoritas habis buat sosmed, maka itu menunjukkan Allah berpaling dari kita. Kita ditinggalkan oleh Allah, kita tidak diberikan hidayah oleh Allah, kita tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Min alamati i'radillahi 'anil 'abdi an yaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Salah satu tanda, salah satu bukti Allah tinggalkan seorang hamba, Allah enggak berikan bimbingan, Allah tidak berikan petunjuk, Allah tidak berikan hidayah, Allah biarkan dia sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Walaupun sudah ngaji, walaupun penampilannya mengikuti sunnah Nabi SAW, tapi kan masalahnya bukan hanya penampilan. Penampilan adalah satu bagian dari sunnah secara keseluruhan. Hadirin, ulama benar-benar menjaga waktu dan gak suka membahas hal-hal yang gak bermanfaat. Sampai-sampai ada seseorang bertanya kepada Imam Malik, kam sinnuk, wahai Imam Malik, usiamu berapa? Apa jawaban Imam Malik? Aqbil ala sya'nik, urus diri anda sendiri. Apa gunanya anda tahu umur saya? Nggak ada gunanya. Mendingan belajar ngaji aja deh gitu, daripada nanya umur-umur orang. Kecuali kalau petugas sensus. Iya. Ini kan kita nih keponya kebangetan kadang-kadang kalau di sosmed, semua ditanya, ini ditanya. Ada isu-isu menarik dibahas. Kan begitu. Semua dikaji. Antum membahas politik nasional, dibahas di grup 3 jam, ada gunanya nggak? Hah? Misalnya lagi update nih apa? Kasus papa minta saham, antum bahas di grup antum 3 jam tuh analisa, kira-kira apa manfaatnya? Nggak ada. Nggak ada manfaatnya. Oh, papa minta saham, mama minta saham, anak minta saham, nggak ada manfaatnya. Di waktu yang sama, Iqra 3 aja belum tamat-tamat. Ya Allah, papa minta saham, belajar Iqra dulu. Itu yang ditanya oleh Allah. La ilaha illallah aja nggak paham, udah ngurus si A, si B. Allahu Akbar. Itu alasan kenapa Hasan al-Basri mengatakan itu tanda Allah menelantarkan anda.
Jadi Allah menelantarkan kita bukan Allah miskinkan kita, bukan. Kaya miskin tuh ujian. Abu Hurairah miskin, Bilal miskin, tapi mereka tidak melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Waktu mereka padat, waktu itu mahal. Sebagian para ulama ketika kajian seperti ini, bolpennya habis, lagi kajiannya bolpennya habis, nyatet, oh kok habis nih, lalu langsung dia bersuara, siapa yang mau menjualkan bolpennya kepada diriku, 2 dinar, biar cepat dapat bolpen. 2 dinar atau tahu berapa? 1 dinar 4,25 gram emas. Kalau 2 dinar, hah? 1 gram berapa? 500.000 kali 4, 2 juta, kali lagi 4 jutaan deh, 4 juta. Ketika ditanya, mahal banget. Harta itu lebih murah daripada saya harus turun ke bawah atau nyari warung untuk beli bolpen. Waktu itu mahal. Bagi saya kehilangan 4 juta asal dapat waktu, bisa dapat kajian seperti ini, nggak ketinggalan mencatat, nggak melewati penjelasan sang syekh, itu lebih mahal. Waktunya mahalnya minta ampun. Lalu kita habiskan untuk grup sana, grup sini, kasih like atau dislike, atau buka-buka semuanya laman-laman tersebut. Nggak ada manfaatnya untuk iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah alasannya ketika ada orang bertanya kepada Imam Malik, berapa umur Anda? Imam Malik mengatakan, aqbil ala sya'nik, urus diri Anda sendiri. Masih banyak hal yang perlu Anda tanyakan, jangan hanya umur saya. Tanya gimana cara sholat, tanya gimana cara wudhu, tanya bagaimana cara beribadah kepada Allah, tanya tentang tauhid, jangan tanya masalah ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bagi waktu kita, semua harus dapat. Pokoknya kalau udah sama, apalagi kita orang Jakarta, itu kuantitas waktu ketemu istri itu hanya beberapa jam, ketemu anak-anak beberapa jam. Lalu ketika kita pulang, kita masih sibuk dengan sosmed kita harus ciptakan kualitas waktu yang bagus untuk anak-anak kita. Kan kita bukan hanya berkewajiban untuk mencari nafkah, tapi kita harus didik, kita harus kasih perhatian. Ini yang perlu kita camkan.